AC-nya sudah terpasang dan kelengkapannya tadi lupa direkam. Jadi ini remote beserta tempatnya. Jadi tempatnya seperti ini. Nah ini. Jadi dia dipasang di tembok, lalu modelnya digantung seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bentuk remote-nya. Dia agak pipih panjang ya. Oke. Nah, jadi kelengkapannya remote beserta pengaitnya di tembok. Lalu dapat kartu garansi resminya dari Daikin. Lalu ada buku manual. Lalu ada ini. Saya nggak tahu ini apa nih. Ya pokoknya sejenis manual-manualnya ya. Dan ini ada panduan instalasinya, cuma tadi karena belinya sudah termasuk paket instalasi, jadi ini nggak dibaca ya. Oke, jadi kelengkapannya dokumen-dokumennya seperti ini, satu, terus ini dua, sama Daikinnya, beserta surat kerja instalasi pemasangan. Cuma itu tadi saya nggak tahu di mana. Jadi kurang lebih seperti ini kelengkapan dari Daikin FTKC 1PK. Oke, ini dia AC-nya udah terpasang rapih ya, dan kebetulan ini saya pasang wattmeter di situ untuk mengecek suhunya. Jadi saat ini masih sekitar 0 ya, masih 0,7 watt. Jadi dia modenya sekarang siap untuk dinyalakan. Nah ini AC-nya FTKC series ya, FTKC 25 FM. Sekarang kita cek aja suhunya di sini. Suhunya di sini 27 derajat ya, suhu ruangan ini, suhu yang di dalam ini 27 derajat Celcius, kalau di luar 24. Kebetulan di luar itu karena habis hujan jadi mungkin agak sedikit dingin, dan sekarang udah hampir jam 10 malam. Langsung aja kita akan nyalakan AC-nya, tapi sebelum dinyalakan AC-nya bisa dilihat dari remote ini ya. Jadi kita lihat di sini remote-nya. Oke. Di sini di tombol AC Daikin ini nggak ada on ya. Jadi cuma ada off untuk matiin AC, atau kita pilih modenya langsung kalau mau nyalain cool, atau dry, atau kipas only atau fan only ya gitu. Nah di bawah ini untuk atur suhu, ini untuk atur kecepatan fan, ada juga auto. Lalu ini ada tombol low watt-nya. Jadi kita cek juga. Jadi secara teori kalau kita pencet tombol low watt-nya, pemakaian listriknya akan hemat. Lalu di sini ada sensor. Ini untuk ngecek apakah di ruangan ada orang atau enggak. Jadi menurut buku manual, kalau sensornya dinyalakan, kalau tidak ada orang di dalam ruangan itu, dia akan menaikkan suhu sedikit lalu mengefisiensikan listriknya secara besar-besaran. Efisiensi listrik dalam arti penggunaan listriknya akan dilakukan secara minimal. Jadi wattnya akan terserendah mungkin. Kalau powerful justru kalau dinyalakan kipasnya semua dalam keadaan maksimum dan listriknya otomatis akan naik mencapai daya maksimumnya. Kalau swing ini standar kipas swingnya akan naik atas atau turun gitu ya. Terus quiet ini untuk sunyi. Comfort, nah ini comfort ini apa? Ini kipas, katanya kalau di buku manual ini koandanya. Koanda itu apa? Jadi koanda itu kayak angin dari AC tidak langsung mengenai tubuh, tapi dia menyembur ke langit-langit gitu ya. Jadi nggak langsung ke tubuh, lalu turun ke bawah lewat semburan ke temboknya gitulah pokoknya. Kalau mold ini untuk membersihkan jamur sepertinya ya. Jadi untuk membersihkan jamur yang di dalam, ini tekan selama 2 detik. Nah ini timer standar. Oke, langsung saja ya. Biasanya yang saya pakai kalau saya pribadi ya, itu langsung ke cool, terus atur suhunya. Kalau saya biasanya kalau normal di ruangan, kalau mau mendinginkan ruangan itu saya pakai suhu sekitar 23 derajat biasanya saya. Lalu fan-nya kita set auto. Lalu nanti saya akan aktifkan low watt-nya. Jadi seberapa besar turunnya dari pertama kali naik, lalu tiba-tiba turun. Dan yang saya tahu dari Daikin ini dia naiknya kalau ketika awal dinyalakan dia nggak langsung naik full, tapi
soft start jatuhnya ya. Langsung aja deh, kita lihat aja ya. Ini wattnya masih wattnya sekitar 0,7 ya. Oke, di 24 ya. Ini saya nyalakan di 24 derajat dan di setting auto. 23 kita set ya, 23. Dan dia bisa turun setengah, 23,5. Oke, 23 set auto. Lalu saya nyalakan low wattnya. Ini ada dua level ya, low wattnya ada yang level pertama sama level kedua. Oke, jadi suhunya udah turun 1 derajat, sekitar 20 menitan ya, dia turun 1 derajat, jadi harusnya 20 menit berikutnya dia turun ke 25, dan seterusnya. Sekarang watt yang terpakai saat ini di 290 ya, jadi hampir 300 watt listrik yang digunakan oleh AC ini dalam 20 menit pertama. Oke, dan settingan remote-nya yaitu sekitar low watt ya, low watt pakai auto, terus swing di set 23. Sekarang saya akan nyalakan sensornya. Jadi saya mau keluar kamar dulu, apakah fungsinya ini berfungsi atau tidak ya. Jadi dengan fungsi ini, sensor ini ketika suhu sudah tercapai, dia akan menurunkan listriknya secara besar-besaran gitu. Jadi dia akan melakukan efisiensi listrik gitu. Oke. Jadi ini saya nyalakan dulu di suhu di penggunaan listrik yang sekarang itu sekitar hampir masih 300 watt ya. Jadi ini saya nyalakan sensornya, nanti akan nyala lampu tengah di sebelah sana. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada sensor. Nah, jadi ini saya nyalakan sensornya. Dia kan ada semacam LED lightnya ya di lampu itu tuh paling bawah warna hijau. Jadi dia akan mendeteksi apakah ada orang atau tidak di dalam ruangan ini, sehingga nanti dia AC ini cukup pintar gitu untuk melihat situasi ruangan dan suhu ruangan ya, suhu ruangannya ketika sudah tercapai dan tidak ada orang, dia akan melakukan efisiensi listrik. Oke, jadi sekarang udah jam 12 malam ya. Jadi suhunya masih di 24,5 ya.
listriknya saat ini tadi kan sempat turun ya, terus sekarang naik lagi, hampir menyentuh 200 watt ya, 195 watt atau 200 watt. Sekarang saya akan uji coba lagi, tapi menggunakan ini modenya itu powerful. Jadi nanti ini saya coba matikan low wattnya. Kenapa? Karena kalau sudah powerful, low watt tidak bisa gunakan. Jadi ini sensornya saya matikan dulu, lalu low wattnya saya matikan. Ini low watt yang fase kedua. Nah, ini di 23 karena ini masih di 24 ya. Jadi target saya ingin capai di suhu yang diinginkan, yaitu saya nyalakan powerful-nya. Oke, kita lihat dulu ya powerful-nya nyala apa tidak. Dan harusnya watt-nya semakin tinggi nanti. Oke, ini kondisi powerful. Ketika kondisi powerful, apa yang terjadi listriknya? Dan dia akan terus naik. Terus mencapai posisi listriknya terus naik ya, sampai 300 lebih nih mungkin sampai 500 nanti. Atau di atas 600. Kita lihat ininya ya, kenaikannya. Wow, ini suhunya udah mencapai 23 ya, dalam waktu kurang lebih 1 jam. Terus kondisinya powerfulnya sudah mati sendiri ya, otomatis. Terus watt yang terpakai di angka 106 watt. Oke, jadi sesuai dengan teori ya. Jadi wattnya atau listriknya itu akan menurun drastis, lalu akan stabil di angka itu, dan ini angkanya di angka 106 watt. Kenapa? Karena suhunya sudah tercapai di 23. Mantap nih. Jadi sangat hemat listrik ya. Jadi AC ini kalau benar-benar kita tahu cara menggunakannya, tahu konsep inverter itu apa, suhu ruangan sudah tercapai, kompresor akan stabil. Oke, jadi cukup irit ya AC-nya untuk 1 PK, hanya berkisar di 100 watt saja. Oke, kalau gitu kita lihat besok pagi dia stabil di angka berapa listriknya. Jadi sekarang listriknya ini di angka 100 watt. Ya, oke. Sekarang suhu ruangan udah 23 ya, 23,5. Ya kurang lebih oke lah di angka yang diinginkan, yaitu 23 suhunya, 23 derajat, watt listriknya
terpakai 100 watt. Jadi mungkin tadi saya coba-coba, kayaknya kalau mau cepet ya ruangan itu dingin, nyalakan aja powerful dulu gitu, lalu set suhunya nggak usah terlalu rendah, set di 23, lalu biarkan AC itu mencapai suhu yang diinginkan, lalu setelah itu listriknya akan melakukan efisiensi sendiri gitu. Dan setelah suhu sudah tercapai, listrik stabil, lalu kita tunggu semalaman. Oke, dan nyalakan low watt ya, jadi dia akan stabil di listrik terendah. Oke, keren nih, mantap. Oke, ini dia. Ini pagi-pagi ya. Jadi ternyata di bawah 100 watt. Oh, keren. Suhu masih jam 8 pagi ya. Itu di 24. Luar udah 26. Kesimpulannya AC ini irit listrik ya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton. Dan semoga suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Ciao.